Damai sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan membicarakan tentang pribadi manusia yang bertumbuh dewasa. Marilah kita membaca Alkitab dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa berarti akil balik, bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi remaja. Telah mencapai kematangan kelamin, matang juga cara berpikirnya. Jadi, bagaimanakah ciri-ciri pribadi yang sudah bertumbuh dewasa? Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, berpikir untuk mencapai tujuan, hidup dalam kenyataan, bertanggung jawab, menguasai diri, menerima ditegur orang lain, menerima saran dari orang lain, bekerja sama dengan orang lain, beradaptasi dengan lingkungan, menempatkan diri di tengah masyarakat, mempunyai prinsip yang kuat, bersikap fleksibel atau supel atau suka bergaul. Itulah 12 ciri manusia berpribadi dewasa. Lalu, bagaimana ciri-ciri manusia berpribadi dewasa menurut Alkitab? Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Ia bahkan menghembuskan nafas hidupnya kepada manusia sehingga manusia hidup, dan Ia memberikan perintah kepada manusia untuk menghargai hak asasi manusia yang terdapat dalam kitab Keluaran 20. Demikian bunyinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini suami sesamamu. Jangan mengingini hamba sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu manusia, atau jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu manusia. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, orang banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus. Orang yang dewasa pribadinya, dia tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Ia mampu menghadapi tantangan yang keras bagaimanapun juga. Dan tantangan yang keras itu ibarat makanan yang keras. Orang yang belum dewasa secara rohani, dia tidak akan mampu menghadapi tantangan. Dia disamakan seperti seorang bayi yang harus memakan atau meminum susu ibu. Apa maksud makanan yang keras? Makanan yang keras ialah bahwa manusia yang dewasa pribadinya secara rohani mampu menghadapi tantangan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan-keinginan roh Allah. Roh Allah menentang keinginan-keinginan daging. Orang yang sudah dewasa
mampu menahan diri untuk tidak menikmati keinginan-keinginan daging. Apa saja keinginan-keinginan daging yang dimaksudkan di dalam Alkitab? Mari kita baca dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dengan demikian, ciri-ciri dewasa menurut Alkitab adalah tidak cabul, tidak cemar, mengekang hawa nafsu, tidak menyembah berhala, tidak pergi ke tukang sihir atau dukun, menghindari perseteruan, menghindari perselisihan, jangan iri hati, jangan menyimpan amarah, jangan mementingkan diri sendiri, jangan membuat orang lain cedera atau celaka. Jangan menghasut orang lain supaya bermusuhan. Jangan iri dengki. Hindari pesta pora dan mabuk-mabukan. Orang yang hidupnya selalu menikmati buah-buah roh dan menghindari keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan duniawi adalah orang yang sungguh-sungguh dewasa
secara pribadi yang sudah mampu memakan makanan yang keras, tantangan yang berat, seumpama makanan yang keras yang harus dicerna oleh manusia dewasa. Orang yang sudah dewasa secara pribadi memiliki 6 aspek dalam kehidupannya yang sudah tentu tumbuh dewasa. Aspek-aspek tersebut adalah aspek fisik, aspek emosi, aspek intelektual, aspek sosial, aspek moral, aspek spiritual. Keenam aspek tersebut akan kita bahas pada part berikutnya. Ada satu tokoh Alkitab yang masih begitu muda, tapi telah menunjukkan ciri-ciri pribadi dewasa. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus pada usia 12 tahun, ia pergi ke bait Allah. Di sana, ia berjumpa dengan para alim ulama. Yesus duduk di tengah-tengah mereka dan mengadakan pertanyaan sambil mendengarkan ceramah mereka. Yesus Kristus meskipun masih berusia 12 tahun, dia tidak segan-segan bertanya dan dengan serius mendengarkan ceramah dari para guru besar. Para alim ulama ini terheran-heran melihat anak semuda ini mempunyai keberanian. Rasul Paulus juga pernah mengingatkan Timotius, seorang anak muda, untuk selalu berani mengabarkan karya keselamatan yang telah Yesus Kristus kerjakan untuk umat manusia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagimu orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Matius 5
ayat 44 sampai 45. Berfirmanlah Yesus Kristus Tuhan Allah, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.